Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi dalam doa pagi online. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau duduk diam, mau membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, supaya hari ini kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus kami boleh melewati liburan Lebaran dan kami akan memulai lagi aktivitas seperti yang biasa kami lakukan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau baca Alkitab dan mau merenungkannya, supaya oleh firman-Mu kehidupan kami dituntun, disertai dan dikuatkan sehingga boleh menjadi berkat. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Yehezkiel 45 ayat 1 sampai 9. Yehezkiel 45 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan demikian. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari tengah daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja-raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel, dan raja Israel tidak lagi akan menindas umatku, dan mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ayat yang ke-9 lah yang menjadi nats kita, yang berbunyi, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel,
Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema kita adalah Sang Pelindung bagi yang lemah. Tentunya kita tahu dari tema ini bahwa Sang Pelindung adalah Tuhan Allah sendiri. Siapakah yang lemah itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Alkitab terdapat 3 konsep atau 3 pendapat yang menunjukkan siapakah orang-orang lemah itu. Yang pertama, orang-orang lemah adalah orang-orang yang sangat berkekurangan secara materi. Mereka adalah orang-orang miskin. Yang kedua, orang-orang lemah adalah orang-orang yang mengalami penindasan secara sosial. Dan yang ketiga, orang-orang lemah adalah orang yang miskin rohani ataupun disebut orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, yang kita baca tadi adalah tentang pembagian tanah untuk umat Israel dan juga tentang ukuran-ukuran dari bait Allah yang harus dibangun. Dari bacaan kita tadi, saudara-saudara, para raja Israel yang akan memerintah diingatkan supaya mereka melindungi orang-orang lemah, melindungi orang-orang kecil, melindungi orang-orang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka diingatkan bahwa mereka telah dibebaskan dari Mesir karena Allah melindungi mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan kita menunjukkan bahwa Allah tidak ingin para raja itu memerintah dengan kejahatan, menindas orang-orang kecil. Sebab Allah melindungi orang-orang kecil. Allah melindungi orang-orang lemah. Allah lah yang akan membela mereka. Para pemimpin Israel diingatkan bahwa mereka tidak boleh menindas dan berlaku jahat terhadap orang-orang kecil. Saudara-saudara, kitab Yehezkiel memang menunjukkan bahwa ada pengharapan yang baik untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang yang susah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 1-9 ini juga mengajak kita sebagai umat Tuhan, kita pun berlaku, berbuat seperti Tuhan kita, agar bagaimana kita juga berlaku adil, bagaimana kita melindungi, menolong orang-orang yang lemah. Biarlah Tuhan yang memberi tugas dan kepercayaan itu dapat kita ikuti, kita penuhi kehendak-Nya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, sejak dahulu kala Engkau adalah Allah yang membebaskan orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang tertindas. Dari bacaan kami tadi, para raja Israel diingatkan bertindak adil dan melindungi orang-orang lemah. Bapa di surga, Engkaulah yang pada puncaknya di dalam Kristus datang ke dalam dunia mengangkat orang lemah, orang miskin, orang berdosa, supaya mendapatkan pembebasan dari Tuhan. Sebagai pengikut-Mu, biarlah kami juga melakukan tindakan-tindakan yang dapat menolong orang-orang susah, membantu mereka keluar dari kesusahan, berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan, supaya mereka juga menikmati, merasakan berkat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami mau jalani seluruh aktivitas ini dengan diterangi oleh firman-Mu, supaya hidup kami pun menjadi berkat. Terima kasih Bapa untuk segala tindakan-Mu yang menolong setiap kami juga keluar dari segala kesusahan. Di dalam nama Yesus
Juru Selamat kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.